Presiden Joko Widodo apresiasi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024. RK nonton Lenong Betawi, Sanggar Outlet Robert. Polisi periksa 16 tukang peristiwa kebakaran gedung Bakamla. Timnas Indonesia lolos Piala Asia U20 di Cina. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda pada malam hari ini. Dan pastinya kita akan menyampaikan 4 tajuk utama yang tadi kita sudah sampaikan. Yang pertama adalah tajuk pertama terkait dari Grand Prix atau MotoGP Mandalika yang sudah diadakan di Lombok pastinya. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain itu yang menjadi sorotan adalah terkait dengan RK. Ini nonton Lenong Betawi Sanggar Outlet. Ini merupakan salah satu dari bagian kampanyenya untuk apa ya? Sebagai salah satu untuk mencuri perhatian ataupun suara rakyat di Pilkada DKI Jakarta. Benar sekali. Sekaligus itu juga kita akan membahas terkait tragedi kebakaran yang terjadi di gedung Bakamla dan bagaimana proses pemeriksaan dari pihak kepolisian. Kita akan bahas selengkapnya bersama saya Mahathir Muhammad. Dan saya Tiara Dianti. Inilah Menyapa Malam selengkapnya. Informasi pertama mengawali Menyapa Malam terkait dengan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan penyelenggaraan MotoGP di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Apresiasi tersebut disampaikan kepala negara ini usai menyaksikan langsung ajang balap motor dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 di Mandalika sukses menarik perhatian dunia dan memikat para penggemar balap motor baik dari dalam maupun luar negeri. Dukungan Presiden Jokowi terhadap acara ini juga menegaskan pentingnya olahraga internasional bagi Indonesia baik dari sisi pariwisata maupun ekonomi. Selain penyelenggaraan yang dinilai lebih baik, Presiden Jokowi juga mengapresiasi kehadiran kru lokal dari Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut menunjukkan dukungan terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal. Presiden juga menyoroti pentingnya evaluasi dan perbaikan untuk penyelenggaraan yang lebih baik di masa mendatang. Ia menegaskan bahwa segala kekurangan akan terus diperbaiki demi meningkatkan kualitas acara ini. Presiden turut menyampaikan bahwa pihak penyelenggara Dorna Sports memberikan tanggapan positif terhadap penyelenggaraan MotoGP di Mandalika tahun ini. Presiden menyebut bahwa Dorna mengapresiasi budaya lokal yang ditampilkan dalam acara pembukaan ajang balap tersebut. Saya melihat perkembangan dalam 3 tahun ini sangat baik, utamanya dalam manajemennya lebih baik, fasilitas juga terlihat semakin baik. Yang ketiga, untuk kru saya senang 3.000 kru yang ada di sini semuanya berasal dari NTB, itu yang saya senang. Harapannya untuk penyelenggaraan di tahun-tahun berikutnya seperti apa? Ya saya kira yang masih kurang kita evaluasi, perbaiki, yang masih kurang evaluasi, perbaiki, dikoreksi, perbaiki. Saya kira. Tapi dari komentar tadi, Emilio tadi menyampaikan dari Dorna menyampaikan penyelenggaraan kita memang berbeda. Sangat baik, ada national anthem dan ada tarian yang juga sangat baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan Elon Musk di Amerika Serikat. Luhut menyampaikan pertemuan tersebut diantaranya membahas perihal data center dan critical minerals Indonesia. Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram @luhut.panjaitan pada Sabtu 28 September 2024, Menko Marves membagikan hasil pertemuannya dengan bos Tesla Elon Musk di Amerika Serikat baru-baru ini. Berdasarkan keterangan di video, di sela kunjungan ke Amerika Serikat dalam rangka menghadiri United Nations General Assembly, Menko Marves berkesempatan bertemu dengan tokoh-tokoh penting yang potensial membuka peluang besar bagi Indonesia, salah satunya Elon Musk. Luhut menjelaskan pertemuan tersebut berlangsung di kantor Elon Musk membahas perihal data center atau pusat data yang dibangun anak-anak Indonesia. Menurutnya perihal pusat data sudah dibicarakan sejak Elon berkunjung ke World Water Forum di Bali. Sehingga dalam pertemuan tersebut bersifat follow-up serta berbicara soal teknis terkait bentuk kerjasamanya.
Tak hanya perihal pusat data, pertemuan tersebut juga membahas perihal kritikal mineral yang ada di Indonesia. Terus saya bilang sama dia, kau terpikir nggak untuk masuk di kritikal mineral yang ada di Indonesia? Kami juga ngajak siapa aja, main mesti berkelahi. Nah, terus dia bilang boleh juga dia omongin itu gitu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam pidato terakhir di PBB, isu Palestina menjadi isu pidato Menteri Luar Negeri. Tak hanya itu, Retno Marsudi juga merespon terkait dengan pidato Israel. Menlu Retno meragukan pernyataan Benjamin Netanyahu. Ia menyatakan Israel ingin berdamai. Hal itu disampaikan Menlu Retno Marsudi pada sesi debat umum sidang ke-79 Majelis Umum PBB New York, Amerika Serikat. Diketahui jadwal pidato keduanya berselang hari usai pidato Netanyahu Berda di podium Majelis Umum pada Jumat 27 September 2024. I decided to come here to speak for my people, to speak for my country, to speak for the truth. And here's the truth. Israel seeks peace. Israel yearns for peace. Israel has made peace and will make peace again. Menanggapi hal tersebut, Retno menyampaikan pesan pada forum yang sama sehari kemudian di markas besar PBB. Dengan tegas, Retno meragukan pernyataan Netanyahu. Retno meragukan keinginan tersebut karena Israel melakukan serangan udara di Beirut, Lebanon. PM Netanyahu yesterday mentioned, and I quote, that Israel seeks peace, that Israel yearns for peace. Really? How are we supposed to believe that statement? Yesterday, while he was here, Israel conducted unprecedented massive air attack on Beirut. PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. We must pressure Israel to come back to a political solution for two-state solution. Mr. President, the overwhelming majority of the UN members strongly support the two-state solution, and this is the right time to walk the talk. Recognizing the state of Palestine is the least that we can do now to give Palestinians equal footing on the world states and to exert pressure to Israel to stop their atrocities. Therefore, I urge countries that have yet to recognize the state of Palestine to do so now. If each of us does it, for sure it will give impact. The recognition of Palestine today is an investment that will yield a more peaceful, just, and human world tomorrow. Once again, Indonesia urged the permanent members of the Security Council to concretely act to immediately stop Israel from blatantly violating international law and to end Israel impunity. The mandate of the Security Council is to maintain peace, to create peace, not to maintain and prolong wars, or even worse, to support the perpetrator of atrocities. Inaction means complicity. Pernyataan Menlu tersebut mendapatkan sambutan riuh tepuk tangan daripada delegasi yang hadir. Dalam pidatonya, Retno menyebut pengakuan terhadap Palestina artinya menginvestasikan sebuah dunia yang lebih damai, adil, dan berperi kemanusiaan. Retno juga sampaikan pihak yang paling mampu menghentikan isu yang terjadi terhadap Palestina adalah Dewan Keamanan PBB. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengucapkan salam perpisahan dalam sidang umum ke-79 PBB di Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Retno sebagai Menlu Indonesia menyampaikan dunia menghadapi banyak tantangan, bersamaan juga Indonesia berkontribusi mengatasi berbagai permasalahan isu global termasuk Palestina. Mengawali pidatonya di debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-79, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi juga sekaligus berpamitan dalam berpidato untuk terakhir kalinya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Dalam pidatonya, Retno sampaikan dalam satu dekade jabatannya sebagai Menlu Republik Indonesia, dunia menghadapi banyak tantangan. Bersamaan juga Indonesia berkontribusi mengatasi berbagai permasalahan isu global, salah satunya Palestina. This is my last opportunity as the Foreign Minister of Indonesia
to represent my country to speak before the UNGA. A decade of so many challenges, but at the same time, a decade of Indonesia's many contributions in addressing global issues. One of them is Palestine. Indonesia cannot, I repeat, cannot sit back and relax, seeing the injustice that continues to be committed against the people of Palestine. Indonesia is and will always stand with the people of Palestine to attain their right to have an independent state of Palestine. As I speak now, more than 41,000 people in Gaza have been killed. Situation in West Bank, Lebanon are deteriorating. Is that not enough? Is that not enough? Will the Security Council only take action to stop Israel atrocities when all Palestinians are displaced? Or when 100,000 Palestinians are killed? Or when a regional armed conflict breaks out? That will be too late. Dalam sidang itu, Retno menegaskan Indonesia tidak bisa bersantai melihat ketidakadilan yang terjadi terhadap rakyat Palestina. Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina untuk memperjuangkan hak merdeka. Diketahui pada 20 Oktober nanti Retno akan melepas jubah Menlu Indonesia. Retno Marsudi merupakan salah satu Menteri Presiden Jokowi yang genap 2 periode menjabat tanpa reshuffle. Usai pensiun, Retno tak benar-benar rehat. Retno mendapat kepercayaan untuk menjadi utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk isu air global, isu yang berdampak pada kehidupan manusia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi posko pengungsian gempa di Desa Ciberem, Kabupaten Bandung pada Rabu kemarin. Dalam kesempatan itu, Mensos menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penanganan bencana tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan Kemensos mempunyai tanggung jawab untuk memberikan dukungan logistik dan pembangunan shelter. Menurutnya, pemerintah selalu bekerja sama dalam menangani bencana. Kemensos telah menyalurkan bantuan lebih dari 3 miliar rupiah, termasuk santunan bagi korban meninggal dan luka-luka. Selain itu, berbagai bantuan seperti logistik, fasilitas tenda, dapur umum juga telah disalurkan. Serta layanan dukungan psikososial telah diberikan untuk mendukung pemulihan para penyintas. Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial dalam rangka mengantisipasi kerawanan bencana itu punya beberapa posko lah. Sederhananya itu posko yang menjadi buffer stok kita. Ada 600 titik. Nah, di lumbung sosial ini kita punya 600 titik lebih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menjelang pelantikan anggota DPR periode 2024-2029, DPR RI menggelar sidang paripurna terakhir periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Sidang paripurna kali ini akan membahas kerjasama di bidang pertahanan serta laporan panitia khusus angket terkait penyelenggaraan haji 2024. DPR RI menggelar sidang paripurna terakhir periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Sidang paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan didampingi dengan Wakil Ketua DPR Dasko dan Lodwig F. Paulus. Adapun pembahasan sidang paripurna terakhir ini akan menuntaskan sejumlah pembahasan yang belum tuntas selama periode 2019-2024. Tidak hanya itu saja, nantinya Ketua DPR Puan Maharani akan menyampaikan pidatonya saat penutupan sidang paripurna terakhir periode 2019-2024. Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna penutupan terakhir masa periode anggota DPR 2019-2024. Sehingga hari ini kita akan menuntaskan beberapa agenda yang masih belum tuntas, yang kita akan paripurnakan, dan kemudian pidato terakhir penutupan dari Ibu Ketua DPR sebagai penutup akhir periode 2019-2024. Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Simpo TV melaporkan. Dalam sidang paripurna terakhir yang diselenggarakan pada hari ini, diantaranya membahas sejumlah tadi kerjasama, diantaranya menyoroti terkait dengan haji. Tentunya ini menjadi evaluasi pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Harapannya untuk pelaksanaan ibadah haji di tahun nanti depan 2025 ini pelaksanaannya akan lebih baik. Selain itu yang menjadi sorotan adalah kerjasama juga di bidang pertahanan, Mahathir. Benar sekali, selain dari bidang pertahanan ada kurang lebih 14
kerjasama yang sudah dilakukan DPR RI dan juga pihak Kementerian Luar Negeri, bahkan beberapa dari RU juga sudah disahkan. Nah, Aya, terkait besok adalah pelantikan dari anggota DPR RI, DPD, dan MPR yang baru, Aya. Nah, tentu jangan melewatkan karena kita Sinpo TV akan menghadirkan tayangan secara khusus pelantikan MPR, DPR, dan juga DPD besok pagi hingga siang hari. Benar sekali, bahwa kalau sesuai dengan agenda jadwalnya pada pukul 10 pagi akan ada pelantikan dari yang pertama DPR RI, yang kedua pada pukul 10.30 akan dilakukan pelantikan atau sumpah jabatan dari DPD, dan pada pukul 11 akan dilakukan pelantikan atau sumpah jabatan dengan anggota MPR terpilih. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Kali ini di segmen kedua kita akan membahas seputar kampanye di Pilkada DKI Jakarta khususnya. Masuk ke berita pertama, yaitu Cagup Jakarta Ridwan Kamil mengaku bahagia usai menyaksikan pagelaran lenong yang diselenggarakan oleh Sanggar Budaya Betawi Oplet Robet di Jakarta Timur. Ia pun mengaku berkomitmen untuk memperluas pentas-pentas lenong Betawi ke seluruh wilayah Jakarta bila terpilih. RK mengaku merasakan kebahagiaan yang luar biasa di hatinya dan mengaku ingin terus memperluas pentas budaya lenong. Kader Golkar itu pun menyatakan berniat untuk menyisipkan pentas lenong ke sekolah guna melestarikan kebudayaan tersebut. Upaya lain yang ingin dia lakukan adalah mensinergikan kegiatan Car Free Night miliknya yang direncanakan dilakukan sebulan sekali di setiap kecamatan dengan pentas lenong. Dia ingin pagelaran itu disisipkan sebagai salah satu kegiatan dalam kegiatan itu. Selain itu, RK mengaku akan memanfaatkan lenong sebagai media sosialisasi program pemerintah, sebab menurutnya melalui hiburan sosialisasi program akan lebih mudah diterima warga. RK menyaksikan pentas lenong dari Sanggar Oplet Robet. Dalam pagelaran itu terlihat pelenong populer seperti Opi Kumis dan juga Bang Madit. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendatangi kawasan Waduk Aseni, Semanan, Kalideres Barat. Kedatangan Ridwan Kamil untuk menyerap aspirasi ratusan ibu-ibu di daerah tersebut. Menurutnya, salah satu program yang bisa menjadi solusi untuk para ibu-ibu Jakarta itu dengan membuat pasar murah di Jakarta.
Di situ para ibu-ibu bisa membeli berbagai macam bahan sembako dengan harga murah. Ridwan Kamil datang ke Waduk Aseni untuk menyapa warga Jakarta, khususnya ratusan ibu-ibu yang mengikuti senam bersama gelaran PAN. Antusias warga di kawasan Waduk Aseni itu pun menjadi penyemangat pula baginya untuk selalu turun ke lapangan menyapa warga. Selain berolahraga bersama, RK menyempatkan diri menyampaikan beberapa program unggulan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Menurut dia, masyarakat yang hadir senang dengan beberapa program tersebut. Seperti diketahui, pasangan Ridho memiliki program meningkatkan kesejahteraan warga dengan meringankan beban biaya hidup melalui subsidi pangan, transportasi, dan perluasan tenaga kerja. Subsidi pangan diberikan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, sementara subsidi transportasi publik membantu masyarakat mengakses mobilitas yang lebih terjangkau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hari keempat calon gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil, bersilaturahmi ke tokoh Dewan Masjid Indonesia atau DMI di Papango, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Senin pagi. Emil memastikan pasangan Ridwan Kamil Suswono akan perjuangkan penambahan kuota umroh dan haji bagi marbot dan pengurus masjid. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama bantuan pemerintah untuk dukungan penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas 17 2024. Penandatanganan dilakukan antara pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Asisten Deputi Olahragawan Andalan Kemenpora, Darmo Susilo, PPK pada Asisten Deputi Standarisasi Akreditasi Sertifikasi Prasarana dan Sarana Olahraga Kemenpora, Bastaman Harahap, serta Ketua Pelaksana PB Peparnas 17, DB Susanto. Menpora Dito mengatakan bantuan pemerintah tersebut mencapai 290 miliar, yang diharapkan penyelenggaraan Peparnas tahun ini bisa terselenggara dengan sukses dan juga lancar. Untuk perhelatan Perpanas 17 ini akan tetap dipantau oleh tim Satgas Tata Kelola, yang mana sebelumnya juga bertugas pada ajang PON 21 Aceh Sumut. Menpora menyerahkan angka nominal di 290 miliar akan dikelola di panitiaan kepada PB, Panitia Besar Perpanas yang diketuai Pak DB Susanto dan juga selaku Kajari Surat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, sejumlah alat peraga kampanye milik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, ini dirusak oleh orang yang tidak dikenal. Merespon hal itu, Emil hanya mendoakan oknum yang merusak APK agar mendapatkan hidayah. Usai berdiskusi dengan para tokoh Dewan Masjid Indonesia, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, berjanji akan memperjuangkan penambahan kuota umroh dan juga haji. Emil mengungkapkan penambahan kuota tersebut dikhususkan untuk marbot masjid hingga pengurus masjid. Emil menjelaskan bahwa nantinya program umroh dan haji tidak hanya bergantung dari dana pemerintah, namun dapat menggunakan dana keumatan atau zakat. Selain program umroh dan haji, Emil mengutarakan dirinya berjanji akan memperjuangkan dana masjid agar dipertahankan dan ditingkatkan dari sebelumnya. Ya, tadi bertemu dengan para pimpinan dari Dewan Masjid Indonesia, bertemunya di rumah karena itu yang paling benar lah ya, nggak boleh di masjid, menyampaikan pada dasarnya 90% aspirasi tentang bagaimana dulu ada anggaran-anggaran untuk masjid, tolong dipertahankan dan ditingkatkan. Ada kegiatan-kegiatan di masjid, tolong disupport ya. Saya kira itu menjadi catatan, nanti jika memang terpilih, tentu aspirasi itu kita perjuangkan. Karena membangun Jakarta itu kan setengahnya gagasan dari calon, setengahnya adalah kemauan warga yang kita perjuangkan. Nanti dikombinasi oleh realitasnya seperti apa dengan asas keadilan, itulah Jakarta baru ya. Semua ditampung, semua dikerjakan. Salah satu yang nanti diperjuangkan adalah program umroh haji buat marbot ya, pengurus masjid termasuk pengurus DMI-nya juga. Ketua Sekretaris Bendahara yang memang Sabtu Minggu tidak libur juga. Nanti caranya bagaimana, tidak harus selalu dengan dana negara ya. Karena saya bilang, keumatan itu sebenarnya ada dana keumatan yang namanya zakat kan. Hanya saya lihat jumlahnya yang terkelola masih belum maksimal. Padahal kalau maksimal, aspirasi-aspirasi terkait guru ngaji, marbot itu bisa tidak harus dana APBD gitu ya. Asal
pemimpinnya kreatif, mengorganisasikan sumber-sumber lain, dana umat kembali ke umat lah ibaratnya begitu. Itu juga akan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Ya, Ayah, terkait dari perusakan alat peraga kampanye ya, juga ini banyak sebenarnya hal-hal yang dilakukan oleh beberapa oknum. Ya. Namun perlu kita ketahui bahwa sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur terkait perusak alat peraga kampanye. Salah satunya undang-undang yang sudah disahkan dari Bawaslu adalah pasal 280 ayat 1 huruf G. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 mengatur terkait peserta maupun penyelenggara yang melakukan perusakan ini dapat terkena kasus pidana, Ayah. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi kita berharap tidak ada lagi seperti ini ya. Betul sekali. Apalagi kalau misalnya kita kilas balik sebelum memulai masa kampanye ada deklarasi damai. Ya. Tentunya sebuah himbauan agar pilkada serentak ini bisa berjalan secara damai, tanpa melemparkan ujaran kebencian, tanpa saling membenci antara sesama pasangan calon, ataupun melemparkan berita-berita hoax seperti itu. Itu yang diharapkan dalam penyelenggaraan pilkada tahun ini. Nah, kita akan beralih ke informasi selanjutnya, di mana calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menyapa warga Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Dalam kampanye, Bang Dul berjanji akan meningkatkan intensif bagi penggerak PKK serta menambah anggaran perawatan RPTRA. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendoakan pelaku yang telah melakukan pengerusakan terhadap alat peraga kampanye Ridwan Kamil Suswono agar mendapatkan hidayah. Emil mengaku dirinya tidak menaruh dendam kepada oknum yang tak bertanggung jawab tersebut, melainkan dirinya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan saling menghargai dan menghormati. Sebab menurut Emil, pengerusakan alat peraga kampanye atau atribut masuk ke dalam pelanggaran aturan. Ya, saya hanya menghimbau saja, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau tidak suka, ya tidak usah pilih di TPS. Tapi kalau sudah merusak atribut, itu kan melanggar aturan. Saya doakan orang-orangnya dapat hidayah itu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas melakukan MOU dengan KPK Jumat siang. MOU tersebut sebagai upaya untuk pembangunan dan pencegahan sistem birokrasi agar lebih transparan dan akuntabel. Kedatangan Bang Dul Cawagup nomor urut 3 disambut hangat oleh warga Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Warga yang didominasi oleh kaum ibu ini menyempatkan untuk berfoto selfie bersama pasangan dari Cagup Pramono Anung tersebut. Dalam dialognya dengan warga, Bang Dul memastikan tidak akan terlibat dalam kepengurusan apapun di kantor kelurahan, serta memperluas lapangan kerja. Selain itu, mantan Gubernur Banten tersebut juga berjanji akan meningkatkan seluruh pegiat PKK dan menggaji hansip yang selama ini gajinya dari iuran warga, serta menambah anggaran untuk perawatan RPTRA. Dibikin, cuman kemarin nggak sempat dijaga, misalnya kan. Sementara RPTRA itu kan lahan untuk anak-anak main, berkumpul. Kemarin lupa untuk dianggarkan untuk renovasi segala macam. Nah, artinya itu harus kita jaga. Makanya kita kan kadang-kadang suka bikin tapi nggak suka jaga. Oke. Di akhir kampanyenya, pemeran Dul dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan ini mengajak warga Kembangan Selatan untuk memilih pasangan urut nomor 3 dalam Pilgub Jakarta agar Jakarta menyala dan kagak ribet. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama bantuan pemerintah untuk dukungan penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional yang ke-17 2024. Menpora mengatakan bahwa bantuan pemerintah untuk Peparnas tahun ini mencapai 290 miliar. Azwar Anas tiba di gedung KPK sejak Jumat siang dan tampak keluar sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Azwar mengaku tak ada hal lain yang dilakukan selain menandatangani MOU dengan KPK. Soal upaya pencegahan dan pembangunan sistem birokrasi agar transparan, akuntabel, dan kredibel. Sesuai arahan Presiden Jokowi, sistem birokrasi tersebut nantinya berbasis elektronik. Dengan adanya sistem seperti ini, pemerintah mendorong agar kementerian dan lembaga dapat mendorong pengintegrasian aplikasi tersebut. Diharapkan dengan adanya MOU ini dapat membantu masyarakat dengan jangkauan yang lebih banyak untuk Indonesia Emas 2045. Kami telah tanda tangan MOU dan juga salah satunya kita ingin perkuat sebagaimana arahan Pak Presiden sistem pemerintah berbasis elektronik. Dengan SPBE yang bagus, yang tepat ini akan mengkonsolidasikan birokrasi lebih transparan dan arahan Presiden tidak boleh lagi belanja aplikasi karena sekarang hampir setiap inovasi memunculkan aplikasi baru. Akhirnya apa yang terjadi, rakyat bukan semakin mudah mendapatkan layanan, tapi rakyat semakin sulit karena banyaknya aplikasi yang dibuat.
Oleh karena itu kami tadi ingin bersama dengan KPK mendorong kementerian lembaga dan pemerintah daerah mendorong pengintegrasian aplikasi sebagaimana arahan Bapak Presiden. Sekarang ada lebih dari 27 aplikasi yang ini tidak saling terhubung. Nah, oleh karena itu setelah benchmark di seluruh dunia, ternyata beberapa negara itu membuat apa yang disebut dengan GovTech, Government Technology. Sekarang ini setiap kementerian punya tim IT masing-masing tapi tidak terhubung. Nah, sekarang GovTech sudah ada. Tanggal 30 September besok kita luncurkan rilis terbatas INA Digital. Ini memaksa beberapa layanan ini dijadikan satu, salah satunya adalah yang ada di Smart ASN, ada 2000-an lebih sistem aplikasi pemerintahan nanti dijadikan satu. Begitu juga ada Sakti dan lain-lain. Intinya dengan digitalisasi ini, harapan kita pelayanan publik lebih transparan, begitu juga terkait dengan pelayanan di birokrasi akan jauh lebih cepat dan berdampak untuk masyarakat. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi kembali menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah evaluasi pemerintah terhadap kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu. Menhub sempat menyapa para penumpang WUSH di Stasiun Halim, Jakarta Timur sebelum naik ke dalam kereta. Selain evaluasi, perjalanan Menhub ke Bandung juga dalam rangka menghadiri ulang tahun KAI. Menurut Budi Karya, kinerja WUSH sejauh ini sudah sangat baik. Ia juga menceritakan rencana WUSH yang akan dikemudikan para masinis warga negara Indonesia. Tercatat ada 8 masinis yang sudah bisa mengoperasikan kereta cepat hasil kerjasama dengan Cina itu. Kedepannya ia berharap peran WNI bukan hanya sebagai masinis saja, tapi hingga level perawatan, pembangunan, dan lainnya. Pada kesempatan itu, Budi Karya menyebut WUSH terus mengalami peningkatan, baik dari sisi operasional maupun jumlah penumpang. Ia juga bercerita sempat bertemu warga negara Singapura yang memberikan pujian terhadap WUSH. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait kebakaran gedung Bakamla. Pihak polisian pun akan memeriksa 16 tukang terkait kebakaran ini. Jangan kemana-mana, tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan di mana kebakaran melanda gedung Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun belasan mobil damkar diterjunkan ke lokasi guna melakukan proses pemadaman.
Api berkobar hebat dari lantai atas Gedung Badan Keamanan Laut atau Bakamla di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Api bahkan berkobar hebat ke seluruh bangunan yang berada di lantai atas. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman dengan menerjunkan 14 unit mobil damkar. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran yang melanda Gedung Bakamla RI di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 16 orang tukang yang tengah mengerjakan proyek renovasi di lantai 6 gedung langsung dilakukan pemeriksaan. Kebakaran yang melanda Gedung Bakamla RI di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat masih dalam proses pemadaman. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran Kota Jakarta Pusat menerjunkan sebanyak 16 unit mobil damkar untuk berupaya melakukan pemadaman. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro yang meninjau langsung lokasi kebakaran mengungkapkan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran yang melanda gedung 6 lantai tersebut. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun api yang berkobar hebat sejak pukul 6 pagi menyebabkan kerusakan paling parah di lantai 6 yang merupakan kantor Komnas Perempuan. Susatyo menambahkan, saat kebakaran terjadi, kondisi gedung dalam keadaan kosong. Hanya saja ada aktivitas renovasi gedung yang dilakukan sejumlah pekerja. Selain di lantai 6, api yang berkobar hebat juga merambat ke lantai 5, 4, 3, dan 2. Dan gedung Bakamla ini terdiri dari 6 lantai. Di lantai 6 itu adalah kantor dari Komnas Perempuan. Kemudian di lantai 3 juga ada kantor dari Yayasan Bung Karno. Dan terlihat dari gedung ini memang kerusakan paling parah itu adalah pada lantai 6. Dan memang pada lantai 6 ini ada renovasi yang dilakukan sehingga 16 orang tukang saat ini kami lakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Selanjutnya setelah nanti pendinginan kami akan mulai melaksanakan olah TKP kebakaran dan tentunya nanti bersama Puslapfor Mabes Polri. Dan saat ini proses masih kami lakukan dan ruas jalan menuju ke arah Gedung Bakamla ini, yaitu tepatnya di depan Tugu Proklamasi ini masih kami lakukan penutupan dan kita berdoa semoga segera bisa pendinginan dan kami bisa melaksanakan olah TKP. Untuk penyebab tentunya masih akan kami dalami, kami lakukan penyelidikan. Tentu nanti keterangan-keterangan dari para tukang ini cukup membantu, sekaligus juga kami masih berharap bahwa semua CCTV yang berada di dalam gedung ini dekodernya masih bisa kami lakukan pemeriksaan. Selain tengah memeriksa sebanyak 16 orang tukang yang tengah mengerjakan proyek renovasi di lantai 6 gedung tersebut, polisi juga akan melakukan olah TKP dengan mendatangkan pihak Puslapfor Mabes Polri usai kebakaran dinyatakan padam. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Balita jenis kelamin laki-laki yang diperkirakan berusia 3 bulan ditinggalkan ibunya di area kantin Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Bayi tersebut sempat dititipkan ke pedagang kantin setelah beberapa lama ibu tersebut tidak kembali. Petugas pelayanan di pengawasan dan juga pengadilan sosial P3S Sudin Jakarta Timur langsung membawa balita tersebut ke rumah sakit terdekat. Tim Reaksi Cepat TRC Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial P3S yang mendapat laporan penemuan balita ini tiba di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Balita tersebut memakai kaos warna merah muda dan celana pendek hitam, serta dibalut dengan kain batik. Terus menangis saat digendong oleh petugas TRC P3S. Selanjutnya petugas langsung membawa balita tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Penemuan balita berjenis kelamin laki-laki yang diperkirakan berusia 3 bulan ini. Awalnya orang tuanya sempat menitipkan balita itu ke pedagang di area kantin Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Setelah ditunggu beberapa lama, si ibu tersebut tidak kembali. Para pedagang melaporkan ke petugas terminal ada balita yang ditinggalkan ibunya di kantin. Petugas dan pedagang berusaha mencari orang tua dari bayi tersebut, namun tidak ditemukan. Balita tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya, lantaran di tubuh balita terdapat bintik-bintik merah. Kami mendapat laporan dari pihak Terminal Terpadu Pulau Gebang bahwa ada seorang balita yang kurang lebih usianya sekitar 2-3 bulan ditinggal oleh orang tuanya, oleh ibunya. Jadi tadi sempat beberapa pedagang di lokasi terminal sempat bertemu dengan si ibu, cuma
Cuman tiba-tiba ketika pedagang tersebut mungkin lengah atau gimana, si ibunya ini mencoba melarikan diri dan sempat tadi dicari namun tidak ditemukan. Selanjutnya nanti balita tersebut akan dibawa ke Panti Sosial Balita Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Aktor Andrew Andika yang kini tengah terlibat kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dari hasil tes urin, Andrew Andika dan kelima rekannya dinyatakan positif amfetamin dan metafetamin. Katimsus 1 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP Hamdan Agus saat dijumpai di gedung Polres Metro Jakarta Barat menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan dan tes urin terhadap aktor pesinetron Andrew Andika dan kelima rekannya. Dari hasil tes urin, Andrew Andika dan kelima rekannya dinyatakan positif amfetamin dan metafetamin. Namun berdasarkan hasil tes kesehatan, kesemuanya dinyatakan sehat. Pemeriksaan kesehatan dan cek urin terhadap seorang public figure atas nama dengan inisial AA dan 5 orang temannya yang telah kita amankan pada hari Kamis terkait penyalahgunaan narkoba. Dan dari hasil pemeriksaan kesehatan, alhamdulillah untuk saudara AA dan 5 orang teman lainnya dalam kondisi sehat walafiat. Dan untuk tes urinnya keseluruhan mengandung amfetamin dan metafetamin. Diketahui Andrew Andika bersama 5 orang temannya ditangkap di 2 lokasi yang berbeda, yaitu di wilayah Bogor, Jawa Barat dan Jakarta Selatan. Andrew ditangkap di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat, sedangkan 5 orang lainnya yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki ditangkap di sebuah tempat penginapan di kawasan Jakarta Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kita akan membahas terkait segmen khusus, yaitu terkait bidang olahraga. Nah, usai jeda kita akan menghadirkan Timnas Indonesia lolos Piala Asia U20 di Cina. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Berita pertama yaitu Timnas Indonesia U20 memastikan diri lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina setelah menahan imbang Yaman dengan skor 1-1 pada pertandingan terakhir Grup F. Laga yang berlangsung di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat itu berjalan sengit hingga akhir.
Hasil imbang tersebut membuat Timnas Indonesia U20 memuncaki klasemen grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Cina dengan total 7 poin. Yaman menduduki posisi kedua klasemen grup F dan memiliki peluang lolos ke putaran final dengan status runner-up terbaik. Indonesia sempat unggul lebih dulu lewat gol Jens Raven di penghujung babak pertama. Kesempatan emas bagi Indonesia datang di menit ke-18 melalui tendangan bebas jarak jauh Doni Tri Pamungkas. Tendangan tersebut mengarah tepat ke gawang Yaman, namun berhasil ditepis oleh kiper Wadha Anwar Ahmed. Pada babak kedua, pertandingan tetap berlangsung ketat. Hingga menit ke-70, skor 1-1 belum berubah dengan kedua tim terus saling menyerang. Memasuki menit ke-80, Timnas Indonesia U20 mulai menurunkan intensitas permainan dan fokus bertahan, berusaha mempertahankan hasil imbang. Meski Yaman terus menekan hingga menit terakhir, namun Garuda Muda mampu menjaga kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, memastikan Timnas Indonesia U20 lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 di Cina sebagai juara grup F. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. George Martin berhasil memenangkan balapan utama MotoGP Mandalika 2024. Ia tampil dominan sejak awal dan tak terbendung siapapun. Dalam balapan 27 lap yang berlangsung di sirkuit Mandalika pada Minggu 29 September 2024, George Martin yang memulai dari grid pertama mampu menjaga posisi terdepan di lap pertama, diikuti Enia Bastianini dan Pedro Acosta. Drama terjadi saat Alex Marquez, Alex Espargaro, Jack Miller, dan Luca Marini langsung mengalami crash di awal lomba dan tersisa 17 pebalap di trek. Acosta berhasil menyalip Bastianini di akhir lap ketiga untuk mengambil posisi kedua. Sementara itu, Martin mulai melebarkan jarak dengan para pesaing hingga di atas 1 detik pada lap keempat, bahkan sempat menembus 1,5 detik di lap kelima. Bastianini berhasil menyalip Bezzecchi untuk naik ke posisi 4, namun posisi 3 besar belum berubah. Martin pun berada di posisi terdepan dan disusul Acosta dan Morbidelli. Hingga lap ke-16 tersisa 14 rider di trek tersebut. Pada lap ke-20, Bastianini sudah memangkas jarak menjadi sekitar 1,5 detik dari Acosta. Namun ia mengalami kesalahan dengan mengalami low side di tikungan 1 pada lap ke-21 dan memberikan posisi 3 ke Morbidelli. Bezzecchi dan Bagnaia pun ada di 5 besar. Persaingan sengit justru terjadi dalam perebutan posisi 3 antara Morbidelli, Bezzecchi, dan Bagnaia. Pada lap ke-22, Bagnaia sudah berada di posisi 4 usai menyalip Bezzecchi. 1 lap kemudian ia juga sukses menyalip Morbidelli untuk mengambil posisi 3 di belakang Acosta dan Martin. Akhirnya tak ada yang bisa menghentikan dominasi Martin. Ia berhasil finish terdepan disusul Acosta dan Bagnaia yang melengkapi podium 3 besar. Hanya 12 rider yang menuntaskan balapan, sedangkan 9 lainnya retired. Dengan kemenangan ini, Martin menjauh dari kejaran Bagnaia di puncak klasemen sementara MotoGP 2024. Hingga seri ke-15, ia sudah meraih 366 poin, unggul 21 poin dari Bagnaia yang ada di urutan kedua. Tersisa 5 seri pada musim ini termasuk MotoGP Jepang yang berlangsung pekan depan. Dari Jakarta, Sasi Kirana, Simpo TV melaporkan. Jumlah penonton tahun ini dinyatakan meningkat dibanding dengan penonton tahun sebelumnya. Terlihat dari jumlah angka penjualan tiket yang kian terus melonjak, jumlah penonton tersebut pun tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat. Melonjak sebanyak 20.000 penonton dari edisi tahun 2023 lalu, sedangkan pada tahun lalu hanya mencapai 102.929 penonton. Aksi dukungan yang diberikan oleh masyarakat pun pada tahun ini sangatlah meriah. Terlihat dari unggahan akun Instagram milik @officialmotogp7, adapun pada unggahan akun X milik @motogp mengucapkan tanda terima kasih kepada 121.252 penggemar yang datang untuk menyaksikan kami di MotoGP Mandalika 2024 akhir pekan ini di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2025 mendatang pun Mandalika rencananya akan kembali menggelar agenda balapan MotoGP. Hal ini seiring dengan apa yang sudah ada dalam kalender MotoGP 2025 nanti yang memasukkan Mandalika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Penyelenggaraan MotoGP 2024 yang berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini memberikan respon yang positif, terutama bagi Indonesia. Kalau misalnya kita melihat tadi dari sisi tiket penjualan, kemudian dari sisi ekonomi, ternyata ini juga menembus sekitar 60 UMKM peningkatannya dibandingkan tahun sebelumnya.
Benar sekali ya, bahwa dari omset yang sudah berjalan dari Betul. tahun kemarin hingga tahun ini sebesar 700 miliar Ayah. Jadi peningkatan ekonomi luar biasa. Selain juga dari bidang ekonomi, banyak juga dari peningkatan-peningkatan seperti sumber daya manusia atau juga penarikan dari pekerja-pekerja lokal. Betul, jumlahnya juga nggak main-main. Benar. Jadi untuk para pekerja lokal ini juga sangat baik hingga menarik dari pekerja-pekerja lokal mempunyai banyak-banyak pengalaman di bidang internasional. Dan yang hal menarik juga nih Ayah, bahwa saat sebelum proses dari balap MotoGP Mandalika dimulai, ada salah satu hal yang lucu dan atau viral nih Ayah, bahwa dari Jorge Martin dan juga salah satu pembalap lainnya sempat balap dari beca motor. Jadi ada celutukan bahwa seperti ini, beca motor nantinya akan mahal nih sepertinya. Nah tentu ini direspon positif di mata internasional prestasi Indonesia. Kemudian ini di tahun ketiga menyelenggarakan MotoGP di Mandalika dan juga mendapatkan apresiasi tentunya dari Presiden Joko Widodo. Mahathir. Nah kita akan beralih ke informasi selanjutnya di mana ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Mohreza Pahlavi Isfahani harus mengakui keunggulan lawan pada babak final Macau Open 2024. Sabar dan Reza harus puas dengan hasil yang didapatkan pada laga final tersebut. Keduanya keluar sebagai runner-up. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi Isfahani harus mengakui keunggulan lawan pada babak final Macau Open 2024 pada minggu kemarin. Sabar Reza kalah dari Chen Liu dengan skor 21-18, 21-14. Sabar dan Reza bertanding menghadapi wakil Cina Cheng Xiujun, Liung He. Dalam laga ini, Sabar Reza memulai pertandingan ini tidak cukup bagus, di mana mereka tertinggal 4 poin beruntun dari lawannya. Sabar Reza sempat membalikan keadaan, namun hasil tersebut tidak berlangsung lama. Lawan kembali mendominasi pertandingan dan berhasil memenangkan set pertama. Pada set kedua laga berlangsung ketat terbukti di mana pasangan Sabar Reza dan Chen Liu saling mengejar poin. Namun pasangan Chen Liu mampu unggul hingga interval set kedua. Sabar Reza mencoba mengejar namun pasangan Chen Liu mampu mengamankan poin di set kedua ini. Pertandingan berakhir dengan skor 21-18 dan 21-14. Kemenangan untuk pasangan Cina Chen dan Liu. Dari Jakarta, Rangga, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kemenpora Gatball Club menggelar turnamen perdana bertajuk KGC Cup 1 di lapangan RS On, Cibubur. KGC Cup 1 menjadi langkah awal yang penting dalam upaya memasyarakatkan olahraga ini. Kemenpora Gatball Club atau KGC menggelar turnamen Gatball di lapangan RSON Cibubur pada Sabtu pagi 28 September 2024. Bertajuk KGC Cup 1, turnamen ini dibuka langsung oleh Asisten Deputi Olahraga Masyarakat Kemenpora RI Suyadi Parwiro. Dalam sambutannya, Suyadi memberikan apresiasi atas penyelenggaraan KGC Cup 1 ini. Pasalnya, turnamen seperti ini turut andil dalam memasyarakatkan dan memasifkan olahraga Gatball di tanah air. Terlebih kini Gatball telah dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON. Lebih lanjut, Suyadi mengharapkan Persatuan Gatball seluruh Indonesia mendorong KGC Cup agar bisa meningkatkan menjadi kejuaraan nasional. Di kami di olahraga masyarakat Bapak Ibu tentu saja tadi disebut ini adalah traditional games. Sekarang udah masuk di PON, sebuah prestasi yang sangat layak kita apresiasi. Tapi sisi lain ini adalah juga games yang konteksnya akan lebih kita dorong untuk kami di olahraga masyarakat tentu saja bagaimana makin banyak masyarakat, tetangga, teman untuk menjadi bagian yang ikut memainkan dan bermain gateball. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga menghadirkan layanan kesehatan khusus bagi para atlet dan masyarakat melalui Sport Clinic RSAMC Pekayon, Bekasi, Jawa Barat. Dengan adanya peresmian Sport Clinic ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pengembang fasilitas kesehatan lainnya di Indonesia. Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan apresiasi atas Grand Opening Sport Clinic Rumah Sakit EMC Pekayon, Pulau Ribung, Bekasi, Jawa Barat. Apresiasi disampaikan pelaksana harian atau PLH Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Sri Wahyuni yang hadir mewakili Menpora Dito Aryo Tejo. Sport Clinic ini merupakan langkah yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan industri olahraga di Indonesia, khususnya di Bekasi. Kemenpora berharap dengan adanya fasilitas ini, Rumah Sakit EMC Pekayon dapat menjadi mitra strategis dalam pengembangan pembinaan atlet-atlet Indonesia, serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Kami dari Kemenpora menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Rumah Sakit EMC Pekayon atas inisiatif yang luar biasa dalam menghadirkan layanan kesehatan khusus bagi para atlet
dan masyarakat yang peduli pada kesehatan dan kebugaran. Sport klinik ini merupakan langkah yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan industri olahraga di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam rangkaian peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional menyelenggarakan Hantaru 2024 Run and Fun. AHY berharap kegiatan ini membuat seluruh pegawai di Kementerian ATR BPN semakin solid dan kompak. Hantaru 2024 Run and Fun 5K ini melewati rute starting point dari Jalan Sisingamaraja atau depan kantor Kementerian ATR BPN, Jalan Trunojoyo, Jalan Walter Moknisidi, Jalan Gunawarman, Jalan Senopati, Jalan Sisingamaraja, Jalan Raden Patah 2, U-turn Raden Patah, hingga finish kembali di kantor Kementerian ATR BPN. Menteri AHY berharap Hantaru 2024 Run and Fun 5K menjadi bagian dari membangun solidaritas antar pegawai sehingga kerja-kerja di lapangan menjadi semakin baik. Menteri AHY mengaku senang melihat antusiasme para peserta yang mengikuti kegiatan hari ini. Ia juga berharap kegiatan semacam ini bisa kembali berlangsung di peringatan Hantaru di tahun-tahun mendatang. Ketua Pelaksana Hantaru 2024 Run and Fun 5K Reni Widiawati melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 1.700 peserta dari pegawai Kementerian ATR BPN dan berbagai komunitas lari lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti. Saya Mahathir Muhammad. Sampai bertemu lagi di Menyapa Malam selanjutnya. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.